Hello everybody, saya Wahyu Setiadi. Assalamualaikum, Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya. Saya akan menjelaskan tentang bias gender dalam pendidikan sebagai sumber belajar sosiologi di Man 1 Buleleng oleh Gita Juliana, Dr. Luh Putus Sendrat Tari M. Hum, dan Dr. Tuti Mariati MPD. Nah, ini dari program studi pendidikan sosiologi di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Keren. Nah, untuk itu saya akan mengambil beberapa bab yang sudah saya taruh di sini. Baik, saya akan membagi dari 4 bab bentuk-bentuk bias gender yang terdapat dalam pembelajaran sosiologi kelas 11 di Man 1 Buleleng. Faktor penyebab bias gender dalam pembelajaran sosiologi kelas 11. Yang ketiga, persepsi guru dan peserta didik mengenai bias gender dalam pembelajaran sosiolog. Kemudian yang terakhir, strategi untuk memanfaatkan isu bias gender sebagai sumber belajar. Oke, saya akan membahas yang pertama, yaitu bentuk-bentuk bias gender yang terdapat dalam pembelajaran sosiologi di kelas 11 Man 1 Buleleng. Ini terdapat pada aplikasi RPP sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran. Di dalamnya pun seluruh aspeknya harus menjamin dan mencerminkan akses partisipasi dan kontrol bagi semua peserta didik tanpa memandang perbedaan jenis kelamin. Nah, namun realitanya ini yang menarik yang disampaikan oleh penulis, yaitu masih tidak responsif terhadap gender, karena bisa dilihat bahwa bias gendernya terdapat di pengembangan RPP, yaitu hanya ditulis kata siswa dalam RPP tersebut tanpa diikuti dengan kata siswi. Hal inilah yang menjadi epistemologi penulis terhadap format penilaian sikap dalam perbedaan bias gender tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya akan membahas tentang faktor-faktornya, faktor penyebab bias gender dalam pembelajaran sosiologi kelas 11. Faktornya dalam pembelajaran sosiologi terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal meliputi ketidakpahaman guru mengenai bias gender. Ketidakpahaman tersebut dilatar belakangi karena guru yang membuat adalah lulusan geografi. Nah, ini menarik ya. Jadi pemahaman mengenai gender tidak ada. Selain tidak ada, juga tidak adanya sosialisasi dari kepala sekolah dan pemerintahan di sekolah. Dan kurangnya guru membaca buku atau artikel terkait. Nah, kalau faktor eksternal, jika merujuk faktor penyebab bias gender menurut Geli Gustiana pada tulisannya di 2014, dapat diklasifikasikan dalam beberapa dimensi, antara dimensi partisipasi, akses, dan proses pembelajaran. Gitu. Nah, yang ketiga adalah persepsi guru. Persepsi guru dan peserta didik mengenai bias gender dalam pembelajaran sosiologi. Nah, kita langsung menurut Palgito pada tahun 2010, persepsi adalah proses yang didapatkan dari penginderaan manusia, kemudian menangkap stimulus dan menjadi sebuah persepsi. Nah, kita membahas tentang persepsi guru sosiologi di kelas 11 IPS 1 dan IPS 2. Mereka tidak paham mengenai bias gender. Hal ini karena guru tidak pernah mendengar dan mendapatkan pemahaman mengenai istilah bias gender tersebut. Nah, ini susah ini. Dan bagaimana strateginya?
strateginya untuk memanfaatkan isu bias gender sebagai sumber belajar. Ya, itu tadi, sumber belajar adalah segala sesuatu yang didapat oleh siswa. Jadi komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah itu bisa dihadirkan dengan konteks bias gender tadi. Oke, kemudian bagaimanakah kesimpulan? Kesimpulannya adalah proses belajar mengajar bentuk bias gender yang terlihat adalah penempatan perempuan sebagai subordinasi dan pelabelan atau stereotip. Penempatan perempuan terlihat jelas ketika guru menyampaikan materi lebih memperhatikan utama ke murid laki-laki ketika menyampaikan materi daripada ke murid perempuan. Nah, itu yang dikemukakan oleh penulis, dan penulis bahan ajar tersebut harus direfleksikan terhadap perempuan juga. Itu bagaimana masalah bias gender pada sekolah dari penulis. Terima kasih.